Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Minggu terakhir bulan Ramadan Sobat TCID, mungkin ada beberapa di antara kamu yang siap bertemu dengan keluarga dan pasti mulai ditanya-tanyain tuh, kayak Lebaran mau ngapain, ya kan? Datang ke sini mau minta THR kah? Terus ketika udah jawab, mulai muncul pertanyaan kayak kesibukannya sekarang ngapain? Habis itu juga gimana pasangan? Habis itu yang lain-lain. It's a normal thing. Tapi akan ada obrolan-obrolan lain yang pasti muncul ketika lagi kumpul sama keluarga. Salah satunya membahas isu yang lagi lumayan hangat. Kalau dari isu perkuliahan atau mungkin magang adalah kemarin itu tuh sempat ada rame mahasiswa dari Indonesia yang dalam tanda petik melakukan magang tapi ternyata bermasalah gitu Sobat TCID, dan memang apa ya, fase magang ini menjadi hal yang sangat penting di perkuliahan sekarang. Zaman dulu sih penting juga, tapi sepertinya sekarang jadi lebih kayak advance gitu karena you know, di kurikulum yang terbaru, kurikulum kampus Merdeka, kayaknya magang menjadi hal yang krusial gitu. Tapi ternyata banyak sekali sorotan mengenai program Link and Match, terus juga magang di Jerman kemarin, habis itu juga pelaksanaan magang ini seperti apa. Dan ya, we gonna talk about it di Suara Akademia kali ini. Kita bakal ngobrol bareng sama Mas Yogi Pranowo. Ini adalah salah satu akademisi yang rajin banget tulis di TCID dan beliau dari Universitas Multimedia Nusantara. Halo, Mas Yogi, apa kabar, Mas? Halo Bung Sarif, sehat saya. Bung Sarif gimana kabarnya? All good, all clear. Semua selalu sehat. Apalagi kalau lihat hal-hal yang lain mendukung untuk sehat ini sih, Mas. Anyway, Mas Yogi, mungkin pertanyaan pertama dan buat ngebuka obrolan kita kali ini, Mas. Magang di Jerman ini lagi ribut banget gitu ya, karena banyak banget Betul, betul. kampus, ada puluhan kampus gitu yang bermasalah dalam tanda petik mengenai magang ini gitu, karena diduga ini kayak bukan magang gitu ya, dan dianggap mepet-mepet sama kampus Merdeka gitu. Ya, jadi bermasalah dan disorot sama publik gitu. Mas Yogi, what do you think about this case nih, Mas? Kalau menurut saya sih ya, ini bukan sekedar hanya momen sesaat ya. Artinya bukan hanya karena, oh ini magang ke Jerman lalu bermasalah. Bukan itu masalahnya. Tetapi Hmm. masalahnya ini adalah masalah yang sistemik pada dasarnya. Kalau menurut saya. Apa yang saya maksud dengan permasalahan sistemik? Jadi ini terkait dengan apa ekosistem dunia pendidikan kita saat ini sebetulnya ya. Dan ini adalah hal yang harus kita perhatikan, bukan hanya mahasiswa, bukan hanya dosen, bahkan seluruh lapisan masyarakat. Agar apa? Agar peradaban kita ya, karena tujuan pendidikan itu kan bukan hanya menjamin kerja ya, tetapi Hmm. membentuk peradaban kita ya, agar bisa lebih ideal. Karena yang pertama, poin saya pertama adalah adanya pembiaran branding yang ugal-ugalan. Pertama adalah posting atau blow up media secara bombastis ya, banyak sekali kampus yang melakukan itu. Lalu kita fakir kerjasama dengan luar negeri tanpa filter yang ketat. Nah ini yang menjadi masalah. Yang akhirnya salah satu halnya adalah persoalan yang magang di Jerman itu. Yang ketiga adalah banyak lembaga pendidikan ini tidak paham akar masalah dari kebijakan kampus Merdeka. Kenapa harus magang dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi persoalan. Ditambah lagi adanya akreditasi dan penilaian ranking. Ini kan menjadi sebuah branding ya. Nah, Hmm. hal ini kan harusnya ya persoalan bukan hanya di Jerman. Bahkan kita bisa mungkin yang tidak terblow up itu ada Jerman-Jerman yang lain ya. Yang Ya. kasus-kasus yang serupa begitu. Yang mungkin kita nggak tahu gitu. Kebetulan yang ketahuan adalah yang seperti ini karena kan disinyalir apa perusahaannya itu kan tidak memberikan hal yang semestinya, tidak, kalau saya perhatikan itu tidak sesuai dengan MOU, tidak sesuai dengan kesepakatan dan sebagainya. Nah ini kan sebetulnya bukan hanya tugas kita, bukan hanya tugas dosen, karena embel-embel luar itu ya, lantas kita wah oke, tanpa melihat A, B, C, D, E, dan sebagainya. Menurut saya yang menjadi titik persoalan adalah karena adanya itu, Mas. Branding ugal-ugalan itu. Oke. So, basically anu ya, kayak gara-gara nggak nangkap esensi dari magangnya dan pengen kelihatan keren dalam tanda petik, jadi akhirnya Betul, ini jadi masalah gitu ya. iya.
Karena kan Oke. ketika kita melakukan sesuatu, apalagi ini terkait dengan tanda petik anak orang gitu ya. Mahasiswa itu Mhm. kan titipan dari orang tuanya, kurang lebih seperti itu ya. Artinya kita Ya. punya tanggung jawab moral juga. Lantas pertanyaannya apakah etis ketika kita membiarkan titipan tersebut pergi jauh gitu ya, meninggalkan negaranya sendiri gitu ya. Tetapi Mhm. kita tidak, lantas kita melepaskan begitu saja tanpa ada monitoring, evaluasi yang jelas. Ini kan sesuatu yang sangat disayangkan. Tapi kan kita semua tidak tahu ya apa yang terjadi di sana sebetulnya dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini magang yang di luar negeri bermasalah gitu Mas Yogi. But I hope Ya, Dirjen Dikti bisa menyelesaikan masalah ini ya, karena ya semoga anak-anak Indonesia yang di sana juga tidak bermasalah, tidak mengalami hal-hal yang merugikan gitu. Tapi kita berbicara yang di dalam negeri nih. hmm. Berbicara soal fenomena magang, agak berbeda dibandingkan dengan zaman saya kuliah dulu. Ya lumayan lama sih sebenarnya, udah satu dekade yang lalu juga gitu. Sekarang udah ada yang namanya kayak program Link and Match. Ini lumayan digembor-gemborin ya, sama kampus sekarang. Kampus Merdeka juga lumayan digembor-gemborin sekarang. Dan diharapkan sih kayak Link and Match ini tuh bisa membuat mahasiswa yang nantinya akhirnya lulus itu tuh klik gitu sama fenomena sama apa yang dibutuhkan sama market. Itu kira-kira klik sama apa yang dibutuhkan sama pasar. Nah, mungkin bisa dijelasin sih Mas Yogi, program Link and Match Kampus Merdeka ini tuh program yang kayak gimana? Karena actually magangnya sudah ada tapi Link and Match-nya kayak istilah yang baru. Dan apakah ini tuh program magang yang sama kayak sebelum-sebelumnya atau justru ada kayak penyesuaian gitu dan punya turunan lain gitu, Mas? Oke, gini, harus pahami dulu yang pertama adalah link and match ya. Hmm. Nah, karena begini, link and match ini kan sebetulnya ada atau dibuat oleh pemerintah lewat Kemendikbudristek itu karena ada mismatch antara kualifikasi pendidikan dan tuntutan industri ya. Mhm. Karena ada mismatch ini, maka diadakan yang namanya link and match ini. Nah, persoalannya adalah ada saling tuduh ya. Artinya gini, ada saling melempar tanggung jawab. Industri mengatakan bahwa kok lulusan lulusan sarjana, lulusan perguruan tinggi ini kok nggak punya keterampilan apa-apa. Sementara dari pihak pendidikan sendiri, lembaga pendidikan mengatakan bahwa kami sudah meningkatkan kualitas lulusan, ikuti instruksi pemerintah, bahkan memberikan toleransi kepada terkait dengan ganti menteri, ganti kebijakan, misalnya seperti itu. Nah, ini yang kita pahami dulu ya, bahwa link and match ini kan sebetulnya adalah usaha dari pemerintah untuk menjembatani antara kualifikasi pendidikan dan tuntutan industri itu sendiri. Tetapi yang Mhm. menjadi persoalan adalah di sini kita bisa melihat dan banyak sekali ya sudah ditulis oleh begitu banyak pakar ya, bahwa loh kok ternyata dari kebijakan ini kok kesannya adalah kita atau pemerintah ini sangat lebih menekankan, lebih memprioritaskan aspek ekonomi semata ketimbang human capital dari diri si mahasiswa atau siswa yang belajar di perguruan tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kok saya melihat ada semacam kesalahpahaman, kesalahkaprahan dalam memandang atau dalam memahami esensi dari perguruan tinggi. Itu kan ada dua ya, setidaknya ada dua, perguruan tinggi akademik dan pendidikan vokasi. Mhm. Maka saya seringkali mengatakan bahwa link and match ini kok lebih cocok diterapkan di pendidikan vokasi daripada pendidikan tinggi akademik. Kenapa? Karena kalau kita baca ya dari undang-undang pendidikan tinggi pun, undang-undang dan lain sebagainya, arah dasar, tujuan, fungsi dan lain sebagainya ini sangat jelas berbeda ya antara tujuan dari pendidikan vokasi dan tujuan dari pendidikan tinggi akademik seperti itu. Nah, ini kan harusnya kita bisa punya satu definisi dan memahami secara clear. Karena kalau tanpa pemahaman yang clear, maka kasihan yang vokasi, Mas. Iya. Kasihan yang vokasi. Karena kan vokasi ini kan fokusnya adalah memberikan keterampilan dan siap kerja. Sementara
Kalau pendidikan tinggi akademik ini jelas bahwa akan mendapatkan pendidikan secara holistik karena tujuan dari pendidikan tinggi akademik bukan hanya siap kerja, karena dia bisa jadi peneliti, bukan hanya jadi praktisi maksud saya. Kan gitu kan. Ini yang harus kita pahami terkait link and match itu sendiri. I see. Tapi kalau kita ngelihat perjalanannya sekarang nih Mas Yogi ya gitu. Kerja sama kampus sama kerja sama pihak universitas dengan perusahaan tuh jadi kayak apa ya, dalam tanda petik bahan dagangan kalau kita kembali ke awal gitu, bahan brandingan. Universitas kami sudah bekerja sama dengan PTA bla 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 untuk bisa magang gitu. Itu menjadi minat mahasiswa tersendiri karena ketika mereka berkuliah di situ mereka punya possibility, oh sebelum saya lulus saya punya pengalaman kerja nih, so it means prakteknya sekarang secara branding mungkin sudah oke ya, tadi kayak di awal gitu ya, mungkin Ya, bagus bahkan cenderung ugal-ugalan, tapi pelaksanaan nih Mas, apakah artinya mahasiswa juga benar-benar sudah punya pengalaman gitu atau mungkin ada proses yang masih harus diperbaiki lagi sih Mas sampai saat ini Mas? ya, jadi ini kan terkait dengan ada istilah ya, pengangguran berdasi misalnya ya. Yap. Ya, itu kan sebetulnya kan arahnya adalah ya lembaga pendidikan itu juga perlu memfilter lulusannya seperti apa. Apakah seseorang itu memang pantas diluluskan atau tidak dan sebagainya. Selain dari lembaga pendidikan sendiri, individunya, mahasiswanya juga harus serius dalam menghayati human capital dan financial capital. Jangan hanya fokusnya pada financial capital. Sementara karakter dirinya tidak dibenahi, tidak dipertajam begitu. Contoh, Oke. orang kan bekerja itu kan bukan hanya karena kognitif, bukan karena hanya dia paham, tapi juga karakter, bagaimana dia bertanggung jawab, bagaimana dia jujur, bagaimana dia berelasi dengan orang, bagaimana dia respect dan sebagainya. Ini kan terkait dengan karakter. Ini juga bagian penting yang sering kali dilupakan, baik oleh pemerintah, dosen, dan semua lapisan masyarakat. Ya, karena dengan karakter ini juga kita akan mau tidak mau kita akan bicara soal karakter bangsa. Apakah lulusan tersebut punya karakter yang kuat? Ya, jadi seorang itu kan bisa sukses itu bukan hanya karena IP-nya bagus kan Betul. tidak seperti itu. Bahkan banyak juga ada beberapa lah yang bahkan tidak menempuh pendidikan tinggi tapi dia bisa sukses karena dia punya karakter yang kuat. Nah, ini yang saya lihat pemerintah belum seimbang dalam memprioritaskan antara industri ekonomi ya fokusnya ke sana dengan pembangunan karakter bangsa, pembangunan karakter dari mahasiswanya. Oke, actually kurikulum dong Mas punya peranan penting ketimbang cuma magang-magang aja nih dalam tanda petik gitu ya. Setuju saya, Mas. Ya, itu yang harus Oke. dibenahi. Nah, Mas Yogi, Hmm, ketika memang pada akhirnya yang salah dari penerapan kebijakan ini adalah fokus pemerintah gitu ya, atau mungkin fokus universitas yang hanya memberikan kesempatan tanpa peduli dengan pengembangan sebelum mereka dapat kesempatan magang itu, gitu. ya, Itu menjadi permasalahan. Nah, ada hal lain nggak sih Mas yang mesti diperbaiki? Mungkin itu dari pihak kampus nih, karena kan sepertinya kampus ya mengikutinya dari peraturan pemerintah saja, atau mungkin mereka mau coba dalam tanda petik berinovasi gitu, masih belum kelihatan seperti apa. Apa yang harus dibenahin baik dari pihak kampus, dari pihak pemerintahnya juga, karena kalau dari pihak mahasiswa sebenarnya udah jelas ya. Jadilah mahasiswa yang baik ketika lulus itu tuh semuanya fit gitu. Dan ya. ya silakan cari jalannya sendiri basically gitu. Tapi kalau dari kampus sama pemerintah nih apa yang udah dibenerin nih Mas? Nah, mungkin dalam kesempatan kali ini saya juga akan sedikit sharing ya, bahwa sebetulnya kita itu sudah punya yang namanya panduan pembentukan karakter. Oke. Ini buku ini diterbitkan oleh pemerintah pada tahun 2010 apa 2012 saya lupa sekitar itu. Nah, buku pembentukan karakter ini ada 3 fase. Jadi dia dalam panduan itu sudah ada panduannya dari 2010 sampai dengan 2025 ya dalam buku panduan pembentukan karakter. Nah, ini kan sebetulnya baik ya, artinya dari 2010 sampai 2014 dikatakan dalam panduan itu adalah pengokohan pembangunan karakter, artinya fokusnya adalah kesadaran moral, lalu fase kedua 2015 sampai 2019 pelaksanaan pembangunan karakter, artinya di sana ada internalisasi nilai-nilai etika, lalu fase ketiga 2020 sampai dengan 2025 ini adalah pengembangan program. Artinya ini kan
berkesinambungan, berkelanjutan. Tetapi kok saya tidak mendengar gaungannya ya dari panduan ini untuk dijalankan secara sinergi dari berbagai pihak ya, sehingga yang terjadi adalah ya yang seringkali kita dengar ya, ganti menteri ganti kebijakan ini pada akhirnya ini menjadi masalah tersendiri begitu. Oke, jadi kebijakan yang berjalan secara estafet gitu ya, itu penting banget. Kampus bisa membuat apa ya, mungkin sebuah kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan juga membangun karakter mahasiswa mengikuti kurikulum dengan baik dan mengikuti proses pembelajaran yang baik. Justru itu yang bisa menjadi apa ya Mas ya, bisa menjadi solusi gitu atau mungkin Ya, titik cerahnya lah dari pengalaman mm, magang ini karena kita bisa ngelihat gitu permasalahannya sekarang adalah mahasiswanya yang lulus makin ke sini sama-sama banyak cuman penganggurannya kenapa nggak kurang-kurang ya Mas Yogi ya ya gitu-gitu terus betul. kayak stuck gitu di situ terus ya nggak sih. Ya, Oke, baik Mas Yogi, ini obrolan lumayan menarik nih karena ya program Link and Match itu sudah jalan, improvementnya ada di mana Mas Yogi udah bisa ngeliat gitu. Terus tadi ya di luar negeri juga udah. Mungkin Mas Yogi ada pengen disampaikan lagi nggak, Mas soal program magang Link and Match ini karena ini sampai hari ini masih masih menjadi hal yang dilakukan. Bahkan kayaknya mau ganti Menteri Pendidikan ya besok kita di Oktober bisa jadi berubah lagi gitu karena ya. beda approach-nya lagi. Ada yang disampaikan lagi nih Mas? Oke, ada dua hal yang ingin saya sampaikan di sesi ini ya. Hmm. Yang pertama, kita perlu kejelasan sejak awal. Artinya pemerintah ini punya peran yang sangat signifikan dan sangat krusial dalam ekosistem pendidikan kita. Artinya kejelasan sejak awal misalnya harus jelas antara pendidikan vokasi dan pendidikan tinggi akademik ya. Jangan sampai tumpang tinggi, jangan sampai overlapping, jangan sampai branding pendidikan tinggi akademik ini malah mendiskreditkan pendidikan vokasi atau malah ya jadi mempertebal, meningkatkan gengsi dari pendidikan tinggi akademik, sementara makna dari pendidikan vokasi ini menjadi bias di masyarakat. Nah, ini kan kita tidak mau hal itu terjadi. Yang kedua, mungkin kita perlu mempertimbangkan ya, seperti kita berkaca dari Jepang begitu ya, adanya lembaga independen ya, adanya lembaga independen agar tidak ganti menteri, tidak ganti kebijakan. Artinya lembaga independen ini adalah mereka yang bertanggung jawab secara jangka panjang terkait ekosistem pendidikan, terkait apa namanya kurikulum dan sebagainya. Ya, Mhm. itu sehingga itu bisa menjadi solusi agar ketika menteri berganti, lembaga independen ini tetap ada dan tidak berganti sehingga bisa bersinergi dengan menteri yang lain. Sehingga roda estafet itu tetap berjalan dan tidak merusak ekosistem pendidikan sebagaimana adanya begitu. Nah, jangan sampai mahasiswa jadi korban ya Mas Yogi ya peraturan Betul, berubah-berubah gitu betul. nggak bisa keserap terus gitu tenaganya Ya, gitu ya. Oke, jadi permasalahan ini nggak bisa keserap, habis itu juga nanti akhirnya banyak mismatch juga gitu. Ada yang lulusan pertanian jadi teller bank, ya. lulusan pendidikan jadi kerjanya apa gitu. Jadi akhirnya banyak yang gak keserap, right? Kayak gitu. Anyway, Mas Yogi, terima kasih buat ngobrol-ngobrolnya kali ini, Mas. Terima kasih juga Bung Sarif. Oke, semoga lancar semua kegiatannya dan sehat-sehat terus. And anyway, Sobat TCID, ini adalah episode terakhir Suara Akademia di bulan puasa ya. Bukan episode terakhir Suara Akademia ya. Di bulan puasa kita selesai. Karena minggu depan itu tuh kita akan ada libur Idul Fitri. So, sepertinya kita bakal ada libur 2 minggu gitu. Jadi, kita bakal ada muncul lagi episode di tanggal 25 April 2024. So, ya kalau bahasa anak-anak Twitter sih sekarang hampura ya. Kita nggak bisa tampil 2 minggu ke depan. Right? Kalau gitu, kita pamit. Jangan lupa cek @conversation IDN di sosial media, di TikTok, di Instagram, di X juga ada. Kita bakal tetap hadir di situ. Cuman kalau untuk podcast kita libur 2 minggu ya. I'll see you on the next episode. Wassalamualaikum.